Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 5 yang berbunyi, "Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah umat yang mau dipergunakan sebagai batu hidup. Bait Allah di Yerusalem dibangun dengan materi yang sangat bagus. Batu, kayu, dan permata yang dipakai adalah yang terbaik. Dindingnya bahkan dilapisi dengan emas. Akan tetapi Rasul Petrus mengubah konsep bait Allah dari bangunan fisik ke bangunan rohani. Ia memaparkan keunggulan imamat baru di dalam Kristus. Pertama, yang dibangun adalah bait Allah secara rohani, bukan lagi yang bersifat fisik. Yang rohani lebih penting daripada yang lahiriah. Kedua, bahwa yang membangun rumah rohani tersebut adalah Kristus di dalam kuat kuasa Roh Kudus-Nya sendiri di dalam diri setiap orang yang mau beriman, yang mau percaya kepada Kristus. Kristus dan orang beriman percaya kepada dirinya disebut sebagai batu hidup. Ketiga, bahwa bagi setiap orang yang beriman, yang percaya kepada Kristus, bisa dan dapat datang ke rumah rohani dan memberikan persembahan korban, tidak seperti pada zaman sebelumnya, yang mana hanya imam yang dapat masuk ke ruang Maha Kudus, bait Allah, dan mempersembahkan korban. Yang dipersembahkan bukan lagi hewan korban, tetapi korban rohani, yaitu kehidupan kita yang berkenan kepada Allah. Roma 12 ayat 1, dukungan materi untuk perluasan pekabaran Injil, Filipi 4 ayat 18, berupa nyanyian-nyanyian pujian, Ibrani 13 ayat 15, dan bantuan kepada sesama orang yang sangat membutuhkan. Adalah sangat penting bagi orang beriman, bagi orang yang percaya kepada Kristus, untuk selalu melibatkan diri di dalam hal pembangunan rumah rohani ini, yaitu gereja Tuhan Yesus Kristus yang kelihatan di dunia ini, yaitu orang-orang yang menyembah, memuji, dan memuliakan Tuhan, bukan berwujud sebagai gedung, tetapi sebagai kumpulan, sebagai persekutuan umat yang beriman, umat yang percaya kepada Kristus. Kita adalah batu-batu hidup yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk membangun gerejanya di muka bumi ini. Keindahan bait Allah yang baru ini bukanlah terletak pada emas atau batu permata yang mahal seperti pada bait Allah yang lama di Yerusalem itu, tetapi pada keindahan iman dan kesucian hidup umat Kristen yang mau mencerminkan kemuliaan Tuhan Allah Bapa kita. Dalam hal ini setiap orang yang beriman, yang percaya kepada Kristus seharusnya terlibat membangun bait Allah rohani di dalam hidup persekutuan sebagai jemaatnya. Patut disayangkan jika banyak orang Kristen berdiam diri. Menjadi orang Kristen bagi mereka hanya sekedar beriman percaya kepada Tuhan Yesus dan mendapat jaminan keselamatan pribadi. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesungguhnya Dia menghendaki bahwa setiap pribadi atau keluarga umat Kristen
harus mengambil bagian dalam hidup membangun gereja Tuhan Yesus Kristus dengan hidup berkenan kepadanya dan di dalam bersekutu, bersaksi dan melayani tentang Kristus yang adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat manusia. Mari jadilah batu-batu hidup yang menghidupi hidup orang-orang di sekitar kita, khususnya kepada saudara-saudara kita seiman. Hiduplah dalam suatu persekutuan kita sebagai gerejanya dengan lebih lagi melalui keterlibatan kita dalam pelayanan kasih kepada sesama umat manusia milik Kristus dan sesama kita yang lain untuk dimenangkan di dalam Kristus. Ingatlah firman Tuhan pada Galatia 6 ayat 10 ini. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami pada hari ini, supaya kami sungguh-sungguh menyadari bahwa tugas tanggung jawab kami adalah untuk senantiasa melakukan aktivitas pelayanan yang harus sungguh-sungguh bagi setiap pribadi itu ikut terlibat di dalam seluruh tugas tanggung jawab kami di dalam bersekutu, bersaksi dan melayani, yang menjadi tugas tanggung jawab yang tidak begitu saja kami boleh abaikan, karena itulah yang menjadi sukacita dan kebahagiaan bagi orang Kristen yang mau dipergunakan sebagai batu hidup yang sungguh-sungguh harus berkenan kepada Allah sebagai Tuhan, Raja dan Kepala atas kami umat-Mu adalah Tuhan Yesus Kristus wujud Allah yang menjadi manusia. Oleh sebab itu kami mohon segala halangan hal-hal yang memang membuat kami menderita sengsara akibat gangguan kuasa kesehatan, kuasa sakit penyakit yang memang sungguh-sungguh harus berada dalam kesehatan yang prima. Hanya di dalam dan melalui Kristus Yesus kami bermohon kepadamu. Amin.